Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang fototropisme dan embriogenesis. Yang pertama adalah fototropisme. Fototropisme dibagi menjadi 4. Yang pertama, tumbuhan berhari panjang, tumbuhan berhari pendek, tumbuhan berhari netral, dan tumbuhan berhari menengah. Pembunganya dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih panjang daripada panjang hari minimum kritis dengan dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lainnya. Tanaman ini biasanya berbunga di belahan bumi utara selama akhir musim semi atau awal musim panas sebagai masa dengan panjang hari yang lebih panjang. Di belahan bumi utara, hari terpanjang tahun ini adalah pada atau sekitar 21 Juni, titik balik matahari. Setelah tanggal tersebut, panjang hari terjadi lebih pendek, yaitu malam tumbuh lebih panjang, sampai dengan 21 Desember. Situasi ini terbalik di belahan bumi. Terbalik di belahan bumi selatan, yaitu hari terpanjang adalah 21 Desember dan hari terpendek adalah 21 Juni. Tanaman hari pendek. Tanaman hari pendek adalah tanaman yang pembungaannya lebih dipengaruhi oleh panjang hari yang lebih pendek daripada panjang hari maksimum kritis dengan dipengaruhi faktor-faktor lingkungan lainnya, misalnya temperatur. Hal ini dapat bervariasi pada masing-masing spesies dan varietas. Tanaman hari pendek berbunga ketika panjang hari kurang dari penyinaran kritis mereka. Mereka tidak dapat bunga di bawah panjang hari kritis atau jika sinyal cahaya buatan bersinar pada tanaman selama beberapa menit selama tengah malam. Mereka membutuhkan inisiasi kegelapan sebelum pembungaan dapat dimulai. Cahaya malam hari alami seperti cahaya bulan atau petir bukan merupakan kecerahan atau durasi yang cukup untuk mengganggu terjadinya pembungaan. Secara umum, tanaman hari pendek berbunga pada kondisi panjang hari yang lebih pendek. Setelah 21 Juni di belahan bumi utara, selama musim panas atau musim gugur. Contoh dari tanaman hari pendek adalah kanabis, kapas, padi, tebu, krisan. Tanaman hari sedang atau tanaman hari netral adalah tanaman yang pembungaannya tidak peka terhadap fotoperiodisme tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor usia. Umumnya bunga muncul setelah tanaman mencapai umur atau ukuran tertentu. Contoh tanaman dari hari sedang adalah dandelion, tomat, buckwheat. Yang keempat adalah tumbuhan berhari sedang. Tumbuhan berhari sedang berbunga jika terkena penyinaran kira-kira 12 jam sehari. Contoh dari tumbuhan berhari sedang ialah kacang tanah dan tebu. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab embriogenesis. Embriogenesis merupakan fase di mana terbentuknya zigot hingga berkembang menjadi embrio. Selanjutnya kita akan membahas tentang zigot. Zigot terbentuk dari proses fertilisasi yang mengalami proses pembelahan. Pembelahan pada zigot ini dibedakan menjadi 4, yaitu morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase morula. Fase morula yaitu fase di mana zigot mengalami pembelahan berkali-kali, dan pembelahan pada fase ini terjadi secara mitosis. Morula merupakan bentukan lanjutan dari morula yang secara terus-menerus membelah, yaitu dari 1 sel, ke 2 sel, ke 4 sel, ke 8 sel, dan seterusnya. Bentuk blastula dimulai dengan perubahan sel yang melekuk tidak beraturan. Proses terbentuknya blastula ini dinamakan blastulasi. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Selanjutnya, blastula akan mengalami proses granulasi atau proses pembentukan rongga atau gastrus. Selanjutnya yaitu fase grastula. Grastula adalah bentukan lanjutan dari fase blastula, di mana pelekukan tubuh sudah semakin nyata dan terbentuk lapisan dinding tubuh embrio serta rongga. Fase grastula ini dimulai dari embrio yang membentuk menjadi 3 lapisan embrionik, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Selanjutnya, ketiga lapisan
embrionik tersebut akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk menghasilkan berbagai organ tubuh. Di 9 bulan. Pada akhir bulan pertama, bayi melengkung panjangnya 7,5 sampai 10 mm. Akhir bulan kedua, muka sudah tampak jelas, lengan dan tungkai serta alat kelamin tampak. Akhir bulan 3, panjang bayi mencapai 7 sampai 9 cm dan terdapat pusat penulangan dan bayi sudah mulai bergerak. Akhir bulan keempat, panjang bayi mencapai 10 sampai 17 cm serta alat kelamin luar tampak jelas, berat 100 gram dan badan ditutupi oleh lanugo. Akhir bulan kelima, panjang bayi mencapai 18 sampai 27. Selanjutnya yaitu peredaran darah janin. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernafasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai dari minggu ketiga dan bertujuan menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah mengalir pada plasenta ke janin.